Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders, jumpa lagi kita di channel Master Cuan, channel yang selalu berbagi edukasi tentang dunia trading. Sobat traders, malam ini kita akan mereview beberapa saham hasil request rekan-rekan trader yang ada di grup komunitas saham Indonesia, baik via Telegram maupun via WhatsApp. Oke sobat traders, sebelum lanjut ada baiknya kita memulai dengan berdoa, dan doa ini bisa rekan-rekan trader aplikasikan atau sering-sering rekan-rekan trader ucapkan agar usaha kita selalu berkah. Adapun doanya adalah sebagai berikut. Rabbana anzilna alaina ma'idatan minas sama'i wa takunu lana ida li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Amin. Oke sobat traders, itulah doa yang rekan-rekan traders bisa selalu diucapkan bagi rekan-rekan trader yang beragama Islam atau Muslim. Doa ini sangat bermanfaat buat rekan-rekan traders, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam segala usaha kita. Oke, sekarang kita akan memulai mereview saham yang pertama. Saham yang pertama adalah UNPR. UNPR kalau kita lihat secara trend line ya, dalam fase sideways dan ada kenaikan ya. Kalau kita lihat ini ditutup minus 0,24%. Harga open 4.230, ditutup 4.200. Jadi kalau kita lihat ini sempat menyentuh level harga pivot 78,60, itu 4.230. Kalau kita perhatikan secara trend line ini memang mengalami fase penurunan ya, dan ini masih 50-50 kita ya, wait and see, karena agak ragu kalau kita mau masuk. Harga secara stokastiknya udah tinggi dan ini udah posisi golden cross. MACD juga kurang mendukung, artinya walaupun sempat dari sini mengalami bearish divergence, bullish divergence, tapi kalau kita lihat batang barbarnya ini atau isolator histogramnya ini mulai sideways. Jadi ada kemungkinan ini bisa saja dibawa turun dulu ya, tapi bisa juga dibawa naik. Artinya ini wait and see kalau UNPR. Artinya kalau rekan-rekan trader belum masuk ya cari saham yang lain dulu. Kalau memang sudah masuk dari awal-awal ya bisalah pantau-pantau. Jika dia akan menembus seperti ini, rekan-rekan trader tinggal lihat kapan buat TP-nya ya. Nah, kalau kita lihat secara volume trading UNPR ini, volume tradingnya cuman berapa ya kalau kita perhatikan ini? Nah, 72.157 dengan nilai transaksi 30,4 miliar. Nah, ini dengan saham blue chip seperti ini kurang ini ya. Kalau kita lihat ini masih kurang ini ya. Nah, kalau kita lihat untuk fundamental UNPR memang sangat bagus ya. Kalau kita lihat ini nggak terpengaruh dengan pandemi, tapi harganya udah sangat mahal ya, valuasi harganya. Ini bisa kita lihat di price book value ratio-nya 30,23. Ini udah sangat mahal banget ya. Jadi kalau buat swing ini kurang bagus ya, artinya tingkat profit yang akan kita dapat kecil. Berikutnya adalah saham CPRO. Jadi CPRO ini kalau kita perhatikan bisa kita lihat ya, ini sempat ditutup di harga 96, mengalami penurunan sebesar minus 1,03%. Nah, ini kalau kita lihat ini sebenarnya fase sideways
Jadi retrace ya, sempat naik turun naik lagi diangkat. Jadi ini masih sideways kecil-kecilan, masih potensi ke Vivo ya 61,80 di harga 102. Tapi potensi ke sini juga ada dulu. Jadi ada kemungkinan masih dibawa ke 92 karena ini area supportnya ya. Dari 96 ke 92 itu area supportnya. Nah, di area, jadi ini masih di area Vivo 50 antara 50 dan 61. Jadi ini masih dalam zona Vivo yang aman ya istilahnya. Ini juga kita mesti wait and see juga ya buat masuk, karena kalau kita lihat ini stokastiknya masih dead cross, masih belum ada tanda-tanda, tapi bisa kita pantau ya, kita bisa tunggu di harga 92. Karena kalau kita lihat secara MACD ini isolator histogramnya mulai membentuk bullish divergence. Nah, kalau kita lihat ini fase sideways ya, kalau kita lihat ini dia sideways kalau kita lihat. Walaupun ini polanya bullish divergence, tapi isolator histogramnya sendiri itu masih sideways. Jadi ini masih ada kemungkinan sideways ya, kita masih menunggu antara 92 dengan 96. Ini area-area ini ya. Atau bisa juga kemungkinan 96 ke 100 ya, 101. Nah, kalau secara volume trading tadi kita lihat cukup banyak ya, 1,1 juta lot dengan nilai transaksi 10,9 miliar. Ini mengalami penurunan 1,03% tadi ya. Ini bisa kita lihat order booknya sendiri cukup banyak ya di daerah offer ya, 2 juta lebih. Artinya ini kayak banyak yang akan buang barang, tapi bisa jadi jebakan ya. Nah, secara fundamental ya, kalau kita lihat LQ-nya, laporan keuangan ini kuartal kedua dan kuartal ketiga ini lumayan ini ya, besar ya, khususnya di kuartal ketiga. CPRO mengalami kenaikan. Ini kita lihat ya, harga EPS-nya itu 47. Jadi termasuk ini ya, lumayan kalau fundamentalnya masih oke ya kalau kita lihat. Ini masuk kategori saham market cap-nya 5,72 triliun. Nah, ini walaupun utangnya agak lumayan besar ya, 136,01%, artinya di atas 1 ya, di atas 1 atau 100% lebih. Nah, ini nilai bukunya PBR-nya 2,03. Ini kategori lumayan sedikit mahal ya buat CPRO ini. Tapi kalau buat swing pendek kita bisa pantau ya CPRO, kita bisa tunggu-tunggu di 9, artinya harga close 96 dengan 92 bisa kita lihat, atau bisa kita entry di sini ketika ini posisi sudah membentuk golden cross di stokastik. Next, saham Foru. Kalau saham Foru kita perhatikan, ini memang mengalami fase penurunan yang cukup tajam ya. Ini yang disebut dengan pola pohon cemara, formasi pohon cemara ya. Kalau kita lihat memang akan mirip-mirip pohon cemara ya. Jadi level support itu di harga 204. Jadi lebih bawah 100 ya kalau kita lihat. Dan juga mantul di level Vibo 78,60, artinya mantul di 222 high-nya, sekaligus high-nya tadi ya. Ini membentuk candle spinning tops, bearish spinning tops, mengalami penurunan minus 0,93%. Dan ini menarik karena di area oversold masih terbentuk dead cross. Jadi ini masih kita mesti menunggu. Cuman bagusnya secara isolator histogramnya atau histogram MACD-nya sendiri sudah mulai ada penurunan ya, penurunan batang histogramnya. Jadi ini ada potensi membentuk bullish divergence ya, walaupun masih potensi, artinya ini masih wait and see juga. Tapi ini sangat bagus kalau buat swing
2 mingguan ya, artinya kita mesti nunggu begitu ada candle konfirmasi kita bisa masuk, karena volume trading tidak mendukung buat swing short term atau apalagi fast trade ya. Volume tradingnya cuma 2.361 lot dengan nilai transaksi 50,2 miliar. Tapi untuk valuasinya cukup bagus ya di kuartal ketiganya, walaupun gak terlalu, ini masih minus, ada 2 ya ketiganya. Dan ini masih kategori asli gorengan ya. Ini market capnya itu 99,56 miliar. Kalau kita lihat harganya sudah lumayan mahal ya. Nah ini utangnya juga sudah sangat banyak. Utangnya ngecil ya kalau kita lihat. Ini 18,53%, sangat kecil. Ini sebenarnya bagus ya. Por ini utangnya kecil, nggak terlalu banyak. Sesuai dengan market capnya. Kalau kita lihat equity-nya 37,91 miliar. Modalnya maksudnya ya. Tapi harga sahamnya sedikit mahal ya. Ini juga mesti kalau buat swing short term ini kurang bagus ya, kurang rally. Nah, berikutnya adalah laba. Laba kalau kita lihat sebenarnya saham bagus ya. Kalau kita lihat ini tadi ditutup laba ini ditutup tadi melemah ya, minus 6,75%, artinya ini ARB ya kalau kita lihat. Ini rekan trader bisa perhatikan, ini menyentuh level pivot 100 di harga 150, artinya tadi mantul di enggak mantul, artinya berada pada harga close dengan harga low-nya sama ya, 152. Ini kalau kita lihat volume trading cukup banyak ya, kalau kita perhatikan ini 2,9 miliar dengan volume trading 179,83 179.832 lot. Ini cukup banyak, walaupun banyak yang menjual ya kalau kita lihat. Nah, ini kalau secara ini ya stokastik memang dead cross, jadi pasti penurunan. Bisa menunggu di sini ya, di Vivo 78,60 atau di harga 139. Kalau mantul dari sini artinya bisa kita perhatikan, tapi ada kemungkinan di bawah ya sekitar sini. Jadi ini jangan masuk dulu. Nah, yang bagi yang sudah masuk di harga 166 harus atur manajemen portonya ya, artinya portonya harus diatur, apakah akan sell sebagian atau mau cut loss juga bisa, karena ini potensi buat turun. Atau mau averaging down juga bisa ya, tinggal rekan-rekan trader yang atur sendiri bagaimana pengaturan portonya agar bisa mengubah minus jadi positif di porto ya. Ini kalau kita lihat ini kan memang masih pasti penurunan ya. Nah, ini lumayan karena kalau kita perhatikan ini EPS-nya 30. Laba ladang bayar ini perusahaan tidak terpengaruh dengan Covid kemarin ya kalau kita lihat. Market cap-nya 152 miliar ya. Nah, ini kita perhatikan harga bukunya sendiri kalau kita lihat 64, berarti ini sudah mahal ya, 2 kali lipat. Sedikit mahal, bukan mahal ya, sedikit mahal. Yang menarik laba ini utangnya kecil, 10,83%. Nah, ini kalau ini rekan-rekan trader kita bisa sebenarnya swing middle ya kalau kita lihat, atau long. Artinya kita tunggu ini. Nah, kita tunggu di level harga berapa mantul, kita bisa masuk buat ya jangka menengah ya, sebulan bisa atau 2 bulan ya. Karena ini harganya utangnya nggak terlalu banyak, cuman memang harganya sedikit mahal ya. Nah, yang jelas untuk saat ini mau masuk nggak bisa karena masih di potensi buat turun. Tinggal mengatur porto rekan-rekan trader aja ya yang sudah masuk di harga tersebut. Ini karena dibawa turun ya. Berikutnya adalah LAN.
Dan kalau kita lihat ini menarik sebenarnya, berada di area support ini ya, 80 sampai 79. Jadi 80 79 itu area supportnya. Ini masih dalam fase 1W. Kita lihat ini break di sini ya, break support di 86, kemudian break support di 84, selanjutnya break support di 81. Ini kalau kita lihat ini close-nya 85, jadi belum ya. Nah, ini sudah balik ke area. Ini masih minus karena dihitung dari perbandingan harga sehari sebelumnya. Dan harga opennya sendiri ini bullish karena harga opennya rendah ya dibanding harga LAN. Kalau kita perhatikan LAN ini sebenarnya menarik juga. Ini LAN menarik karena sudah berada di area ini sudah membentuk golden cross. Jadi ini potensi buat ini ya. Cuma memang kalau buat ini volume tradingnya belum terlalu mendukung, tapi bisa ya 505,1 juta ya nilai transaksinya. Nah, kalau untuk ininya sendiri masih di sendiri. Nah, ini histogramnya itu berada di area negatif, ini membentuk dead cross ya. Malah itu memang akan membentuk dead cross karena opennya di bawah harga lastnya ya sehari sebelumnya, dan ini membentuk potensi ini berada di area negatif untuk histogramnya. Tapi kalau secara stokastik malah ini membentuk golden cross, jadi potensial kalau kita ambil di golden cross ya. Stokastik kita ambil yang di lebih kuat stokastik ya. Cuman memang ini volume tradingnya dengan nilai transaksinya juga belum terlalu mendukung. Nah, kalau untuk laporan keuangannya sendiri kita lihat ini terpapar ya COVID, mengalami penurunan juga ya LAN ya. Nah, ini kalau kita lihat harganya sendiri 171 ya, masih murah ya harganya. Masih di bawah nilai instruksinya, harga wajarnya. Ini menarik, LAN juga utangnya nggak terlalu banyak, 61,48%, tapi memang sebanding dengan market capnya ya 237,37 miliar. Ini asli saham-saham berkolesterol tinggi, tapi bisa memberikan profit yang lumayan besar ya. Ini bisa sahabat trader, ini karena sudah berada di area golden cross-nya, ini bisa pantau masuk di sini, ambil. Untuk trading cepat 2-4% ini bisa masuk di harga close. Di harga close-nya itu 85, kita bisa open sell di 87 atau 88 ya potensi. Ya buat ini aja dah kalau ini pas trade. Karena kalau buat swing set trade juga belum terlalu mendukung ya buat volume tradingnya. Berikutnya Sido. Kalau kita perhatikan Sido ini sudah break di harga 900 berapa ini ya? 935. Jadi ini kalau kita lihat break di ini kan close tadi 950, sementara ini 935 ya. Nah, ini kalau kita lihat resist trend 1-nya itu 935-nya sudah break. Kalau mengikut di teori buy on breakout, sebenarnya kita bisa entry buy ya masuk, tapi kita agak was-was karena kalau kita lihat stokastiknya malah membentuk dead cross. Dan juga untuk posisi histogram MACD-nya itu sudah lumayan tinggi, walaupun ini bullish divergence, tapi seharusnya kita masuk di awal-awal. Kalau kita mau masuk Sido dulu ya, masuk di harga sini di harga 870-an. Walaupun ini sudah breakout, tapi ya bisa saja dia reversal dulu. Apalagi sih kalau kita lihat tadi banyak yang taking profit, ada yang melakukan taking profit ya. Jadi ini agak riskan kalau kita mau masuk menggunakan teori buy on breakout. Apalagi kalau kita lihat memang volume tradingnya juga
volume tradingnya itu 481 lot ya, dengan nilai transaksi 23,8 miliar. Ya cukup banyak ya. Karena cuman ini masuk kalau kita lihat market cap-nya ini 28,50 triliun, berarti ini masuk kategori saham LQ45 ya. Sido. Memang secara keuangan, secara fundamental laporan keuangannya sangat bagus ya, tidak terpengaruh dengan kondisi COVID-19 ya. Tapi kalau dari valuasi harga ini sudah sangat mahal, jauh sangat mahal. Karena kalau kita lihat itu 9,30 kali, artinya harga wajarnya itu sudah 93 kali, artinya sudah sangat mahal ya kalau kita mau masuk Sido. Ini pun kalau buat swing short term ini agak meragukan juga, kita agak takut ya. Fast trade pun sebenarnya agak was-was ya, kecuali yang sudah piawai bisa, sudah paham ya biasanya ini. Tapi ini terus terang sudah agak tinggi ya harganya, jadi kita cari yang bisa buat swing short term dulu atau middle, karena semua untuk kategori swing saham Sido sudah agak mahal ya. Berikutnya Breeze. Breeze kalau kita lihat ya, ini tadi membentuk candle doji, artinya ditutup di harga 1345 sama dengan harga opennya ya. Nah, kalau kita lihat trennya ini masih fase penurunan ya. Kalau kita lihat dari sini ke sini fasenya penurunan. Dari sini ke sini masih penurunan. Akankah ini balik? Nah, ini menarik. Kalau untuk trendline begini kita mesti menunggu candle konfirmasi berikutnya sembari kita mencari patokan di garis stokastik ataupun di MACD. Stokastiknya sendiri juga ada potensi membentuk golden cross, tapi ada juga potensi terjadi pantulan dead cross. Walaupun ini sudah masuk di area oversold ya, jenuh jual. Artinya potensi balik arah ada. Nah, kalau mau masuk tunggu dulu. Sementara MACD-nya kalau kita lihat justru malah memang nih, kalau kita perbesar ini, nah ini histogramnya sendiri malah mengalami penurunan, artinya ini potensi membentuk bearish divergence ya. Nah, kalau kita lihat volume trading memang kalau kita lihat ini artinya antara pasukan buyer dengan sellernya ini sama kuat ya. Nilai transaksinya tadi 21,9 miliar. Volume tradingnya 125.667 lot. Ya lumayan lah ya. Walaupun ini bisa lah ya, kalau kita mau masuk ini bisa tes slot dulu lah. Nah, kalau untuk laporan keuangannya secara fundamental ini Breeze masuk bagus ya. Kalau kita lihat nggak terpengaruh sama COVID-19. EPS-nya 73 lumayan besar ya. Kalau pairnya sendiri kalau kita lihat itu 23,85 ini lumayan tinggi ya, masih standar sih ya, walaupun ini 23 ya di bawah 25 lah ya. Kalau untuk nilai bukunya ya nggak terlalu mahal-mahal amat lah ya, ini bagus Breeze ya, buat ini kita bisa pantau, kita bisa tes di sini. Ini kalau membentuk bullish di sini, candlenya terbentuk candle bullish, kita bisa entry buy. Jadi ini menarik ya untuk Breeze, walaupun secara MACD agak meragukan, tapi secara stokastik ada potensi. Bisa tes satu lot dulu masuk. Jika memang mengalami kenaikan ya, kita bisa hajar masuk dengan transaksi jumbo kah atau setengah jumbo. Next, saham DMMX. Ini ya, saham DMMX. Nah, kalau DMMX ini masih fase 1 ya. Kita lihat ini candle terakhir ada membentuk inverted hammer
atau shooting star juga bisa ya, ada mengalami kenaikan 1,90%. Ini menarik ya kalau kita lihat fasenya masih fase 1 ya. Ini bisa kalau buat swing short term ini 2-5% kemungkinan dapat ya, bisa. Kalau kita lihat ini potensi membentuk golden cross ya di sini, walaupun ini masih fase atau di area beli. Jadi ini masih di area beli ya, bukan jual, berarti masih di area beli. Nah ini kalau kita lihat ya MACD-nya kurang mendukung ya, histogramnya ya kurang mendukung. Histogramnya sendiri mengalami penurunan ya, bukan mengalami kenaikan, dan berada di area positif yang kemungkinan bisa saja berpindah ke negatif, artinya itu akan mengalami bearish divergence. Volume trading kalau kita perhatikan ini tadi ya 70.119 lot, nilai transaksi 18,7 miliar di MMX, market cap-nya 20,62 T ya. Tapi laporan keuangannya cukup bagus di MMX ini ya. Tidak terpengaruh dengan COVID-19. EPS-nya 39, lumayan besar ya. Nah, kalau kita lihat pair-nya sendiri 68. Oh, pair-nya udah besar ya. Harga sahamnya juga udah mahal ya, 22,65 kali. Jadi ini kalau buat swing long term ini kurang bagus, apalagi buat invest ya, karena udah terlalu mahal. Istilahnya kesimpulannya buat di MMX ini kurang menarik ya, kurang menarik. Artinya potensi naiknya nggak terlalu besar ya kalau kita lihat di sini. Next, saham IPTP. Nah ini kita bisa pantau ya, IPTP ini tadi membentuk Gravestone Doji ya kalau kita lihat ini. Ini tadi ditutup minus 6,25%, artinya sempat ke harga 126 tingginya, kemudian di harga open ya, kembali ke harga opennya itu 120. Ini ARB ya kalau kita lihat tadi. Jadi sempat dari harga 120 naik ke 126, nah kemudian turun lagi ke 120 harga ARB. Ini juga bagus sebenarnya IPTP nya kalau kita lihat, mampu bertahan ya, tidak minus laporan keuangannya. EPS-nya bahkan ada 8 selama masa pandemi dari tahun kemarin 2020 sampai 2021 ya. Dan kita lihat pair-nya kalau kita perhatikan, ya masih lumayan ya, 14,83, walaupun harusnya ini ya sebar lumayan ya. Utangnya juga lumayan kecil ya, 46,70%, artinya kecil ya. Dengan market cap 5,6 triliun ini sebenarnya bagus ya cap PTP ini. Nah kalau kita lihat transaksinya ini, volume tradingnya tadi 457.355. Nilai transaksi lumayan gede, 5,5 miliar pada saham di bawah harga 200 ya. Berarti ini sebenarnya menarik ya IPTP. Kita tinggal menunggu candle konfirmasi berikutnya, karena kalau kita lihat stokastiknya sendiri masih masih fase 1 ya. Kalau kita lihat ini masih bersinggungan, artinya masih belum ada kepastian ya apakah akan membentuk dead cross atau golden cross. Karena kalau di sini kan sudah dead cross, ini apakah akan membentuk golden cross ya, tinggal menunggu. Tapi bisa kita pantau ya, menarik karena laporan keuangan, market cap, dan nilai EPS-nya juga serta pair-nya lumayan ya. Walaupun secara harga buku masih ini ya, kalau harga bukunya sendiri atau nilai listriknya masih lumayan murah ya, belum terlalu mahal, hampir wajar kalau kita lihat ya. Jadi rekan-rekan trader bisa pantau IPTP. Buat swing ini sebenarnya cukup menjanjikan buat swing middle atau long term, tapi harus sabar ya, bisa langsung naik begitu saja karena mesti ada faktor pemicunya seperti news atau rumor atau hal lainnya, perencanaan perusahaan
Nah, itu semua berpengaruh pada kenaikan saham-saham seperti ini. Next, saham BKSW. Nah, saham BKSW kalau kita lihat ini juga lumayan menarik ya, karena membentuk formasi pohon cemara walaupun sekarang belum ke support di 160, artinya masih potensi ke support 160. Tapi kalau kita lihat ini ya tadi mengalami kenaikan 1,07%, ditutup di harga 189. Dan ini candle inverted hammer kalau kita lihat ya. Nah, ini menarik setelah mengalami fase penutup tajam. Nah, di sini bisa kita lihat. Di sini di area oversold ini membentuk garis golden cross untuk stokastiknya. Dan kalau kita lihat garis histogram MACD-nya mulai mengalami penurunan di area minus atau di area negatif. Ini indikasi positif ya, isinya ciri-ciri saham ini kan berbalik arah sebenarnya ada. Nah, ini bisa kita pantau ya. Kalau kita lihat volume tradingnya ini cukup main besar juga ya, volume lotnya itu 176.400 lot dengan nilai transaksi 3,4 miliar, jadi 3 miliar lebih ya. Ini menarik ya BKSW. Ini menarik BKSW. Dan kalau kita lihat untuk laporan keuangannya sendiri memang terpapar COVID ya, minus ya, dari Q1 sampai Q3 itu minus, EPS-nya minus 39. Dan ini masuk kategori market cap-nya 3,86 triliun, artinya masuk kategori saham di bawah ini ya. Third liner ya, kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat pernya sendiri minus ya, jadi EPS dengan pernya minus, walaupun harga bukunya masih wajar. Nah, interestnya masih wajar ya kalau kita lihat. Nah, utangnya lumayan besar ya. Ini memang karena bank ya. Bank PNB Indonesia memang rata-rata wajar kalau bank ya. Utangnya gede, 381,71%. Tapi ini menarik ya kalau kita lihat secara volume trading dan chart candlestick, stokastik dan MACD. Ini bisa rekan-rekan trader pantau terus juga. Rekan-rekan trader kalau mau HK juga bisa. Swing short term ini lumayan bisa ini ya buat BKSW. Modelnya ya, model tradingnya. Next, BBTN. Nah, kalau kita perhatikan BBTN ini lumayan ya, setelah Oktober, kemudian di Desember ini kita lihat November dulu kita lihat sama ya, antara Oktober dengan November sempat mengalami kenaikan. Nah, di sini kita lihat di Desember justru terpengaruh ya, mengalami, jadi efek Winters kurang berpengaruh di BBTN. Ini fase sideways ya secara keseluruhan dari sini. Nah, ini sudah masuk area support. Nah, ini berbalik arah. Nah, ini potensi ya. Ini kita lihat. Ini kalau kita lihat stokastiknya, nah ini sudah membentuk golden cross. Nah, yang jadi masalah histogram MACD-nya. Ini masih di mana batang histogramnya sendiri masih di area minus dan malah sekian banyak. Jadi ini yang juga jadi masalah ya, karena kalau kita lihat justru di sini bisa saja ini membentuk bullish divergence ya, artinya bullish divergence versi garis signal MACD dan chart candlestick. Jika itu terbalik maka bisa saja potensi ini naik ya. Jadi rekan-rekan trader ini menarik ya BBTN. Nah, kita ke volume tradingnya itu 175.260 lot. Nah, ini ya dengan nilai transaksi 30,1 miliar. Nilai transaksinya 30 miliar lebih ya, dengan volume lot 100.000 lebih. Nah, kenaikannya tadi 1,2%. Jadi ini bisa ya buat swing short term atau paling tidak fast swing short term bisa ya. Kita bisa sampai menunggu di sini harga 1.820.
Nah, kalau secara fundamental ini bagus sebenarnya kalau kita lihat dari Q1, Q2, Q3 di tahun 2021, kuartal 1 sampai kuartal 3 itu dia nggak terpengaruh sama COVID-19, masih positif ya. Ini juga kalau kita lihat market capnya 18,21 triliun, ini masih masuk kategori LP45 ya. Walaupun harganya juga sudah kategori mahal. Oh ya, masih murah ya kalau kita lihat. BBTN ini masih murah. Artinya valuasinya masih murah. Tapi kalau secara chart candlestick itu sangat tinggi, artinya walaupun valuasi versi laporan keuangan murah, tapi kalau kita lihat chart candlestick sudah agak tinggi ya. Jadi kita was-was kalau buat masuk buat middle term, buat swing middle atau long term, apalagi invest ya. Swing short term bisa lah. Ini 2-3 hari paling enggak, maksimal 1 minggu itu kan yang bisa kita ini ya. Dengan target 7-15% masih bisa. Oke sobat traders, demikian ya beberapa analisa kita pada saham-saham yang di request oleh rekan-rekan trader di grup komunitas saham Indonesia. Nah, masih ada beberapa saham lagi yang akan kita review. Videonya tunggu ya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.